قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral asatidzah al-kurama, para santri pesantren Sidogiri yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini saya masih bisa dipertemukan dengan kalian semua dalam kegiatan majlis taklim dan kajian. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita senantiasa bersama di dalam keridhoannya dan hingga kelak bersama-sama menghadap kepada Allah, menyertai baginda Rasulullah SAW di Riyadul Jannah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dirahmati Allah, hari ini kita membahas satu tema yang memang tema ini sedang marak akhir-akhir ini, yaitu berkaitan dengan nama seorang yang tiba-tiba ditahbiskan oleh beberapa kelompok sebagai seorang muhaddits al-asri, muhaddits di era modern, yaitu seorang yang bernama Nasiruddin Al-Albani. Nasiruddin Al-Albani mungkin akan kita ringkas agar tidak menjadi takalluf dalam penyebutannya, yaitu menjadi Albani. Ini barangkali suatu keterkejutan kita umat Islam, yang mana di akhir-akhir ini baik itu di media semacam buku atau kitab-kitab yang dicetak baru, bukan kitab-kitab cetakan lama tapi cetakan baru, atau karangan-karangan baru, kitab-kitab berbahasa Arab dan juga kitab-kitab berbahasa Indonesia, serta banyaknya bertebarannya artikel-artikel baik itu bahasa Arab maupun bahasa Indonesia yang tiba-tiba di situ tertera kalimat misalnya Shahhahul Albani, telah ditasheh oleh Al-Albani. Itu berkaitan dengan hadis-hadis. Barangkali 20 tahun yang lampau itu belum begitu terkenal kalimat ada hadisun Shahhahul Albani, ya, ada hadisun Shahhahu Al-Albani. 20 tahun yang lalu barangkali masih belum seperti sekarang ini. Dulu kalau kita mempelajari kitab-kitab lama, ya yang sering disebutkan adalah ada hadisun, misalnya sahihun, ada hadisun sahihun rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Syaikhan, ya, atau ala syartil Bukhari, atau ada hadisun rawahu Tirmidzi, rawahu Nasai, rawahu Ahmad. Yang mana kalau kita lihat pentas dari hadis-hadis
yang ada di buku-buku terdahulu, ini adalah tokoh-tokoh alul hadis yang kelahirannya itu antara tahun 800 Masehi, 800, 810, 820, 800 atau 900 gitu ya. Itu semacam itu. Tapi akhir-akhir ini tidak. Kalau ada hadis kadang-kadang Rawahul Bukhari, itu sebagian masyarakat kalau tidak ada kalimat waqad shahahahu al-Albani, menurut mereka kurang nyaman katanya. Ulama-ulama salaf setelah zamannya Imam Bukhari itu masih menggunakan tashih, ta'dil dari Imam Bukhari dan imam-imam yang seera dengan beliau. Lah, yang namanya siapa? Nasiruddin Al-Albani ini yang repot justru kelahirannya itu 1914. Jadi baru lahir istilahnya. Kalau dihitung-hitung, saya sudah nulis ini sebenarnya, dihitung-hitung selisih umur antara periode Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad bin Hambal yang lebih dahuluan, apalagi Imam Malik bin Anas yang jauh lebih dahuluan lagi, yang mereka beliau berdua ini terkenal dengan alul hadis sekaligus adalah pencetus mazhab Maliki dan Hambali. Jadi mazhab yang diakui di dunia kan ada 4 ya, yaitu mazhab Hanafi. Beliau kurang terkenal untuk pentashih atau pentakdil, pensyarah di dalam urusan hadis, tapi beliau lebih dominasi kepada masalah ijtihad fikhi. Itu Imam siapa? Abu Hanifah, Imam Hanafi. Lebih dominan di situ. Sehingga jarang sekali ada hadis-hadis yang dikatakan hadza hadisun rawahu Abu Hanifah. Kemudian setelah era beliau menjadi eranya Sayyidina Malik bin Anas, Imam Malik. Yang mana Imam Malik ini mempunyai 2 keistimewaan. Di samping beliau ahli ijtihad fikih yang mempunyai mazhab Maliki itu, tapi beliau juga dikenal sebagai seorang hadis sehingga memiliki kitab Muwatta Malik. Kitab Muwatta terkenal ya, sehingga dikatakan ada rawahu Malik. Di samping beliau mempunyai mazhab fikih. Kemudian era berikutnya adalah era Imam Syafi'i, yang mana era Imam Syafi'i itu lebih dominan saat itu. Di samping beliau ahli di dalam fikihnya, tapi juga beliau termasuk salah satu pencetus dari tata cara istinbat dengan usul fikih. Konsentrasinya di dalam bidang itu. Bahkan beliau juga termasuk sastrawan yang handal, tapi bukan dikenal sebagai seorang muhaddis. Walaupun bukan berarti Imam Abu Hanifah maupun Imam Syafi'i tidak ngerti hadis, bukan. Terkenalnya bukan dalam bidang hadis, sehingga jarang sekali dikatakan hadza hadisun rawahu Syafi'i, jarang sekali. Era berikutnya adalah era Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal dikenal sebagai termasuk ahli fikih karena beliau yang menciptakan mazhab Hambali, dan beliau juga dikenal sebagai orang yang ahli di dalam bidang hadis, sehingga dikenal
Hada hadisun rawahu Ahmad, maksudnya Ahmad bin Hanbal. Itu catatan 4 ulama dari ahli mazhab. Setelah itu, setelah era berikutnya, yaitu eranya Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Eranya Imam Bukhari antara lain ya tadi Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, ya, Imam Ibnu Majah. Nah ini era-era berikutnya yang mereka kita konsentrasi dalam malam ini di dalam era beliau, yaitu sekitar lahir tahun 800-an barangkali ya, 810 dan seterusnya. Setelah era itu selesai, maka ada era ulama berikutnya yang juga seringkali berbicara masalah hadis tapi bukan perawi, yaitu eranya Imam Suyuti. Nah ini Imam Suyuti ini biasa mensyarahi hadis-hadis dari eranya Imam Bukhari. Sebut sajalah 100 tahun setelah Imam Bukhari, itu eranya Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar, ya. Itu nama-nama semacam demikian yang kita kenal ya. Biasanya mensyarahi kitab Bukhari, mensyarah kitab Muslim dan lain sebagainya. Tentu saya di dalam bab ini tidak akan membahas tentang era-era itu, tapi akan memberitahukan kepada kalian semua. Lah, eranya Nasiruddin Al-Albani itu kapan? Itu kan era tadi saya sebutkan era tahun berapa? 800-an. Sedangkan hidupnya Nasiruddin Al-Albani yaitu kurang lebih tahun 1914. Itu kalau saya hitung-hitung, kurunnya selisih waktu dengan Imam Bukhari adalah 1100 tahun selisihnya. 1100 tahun. Lah ini Imam Bukhari dan eranya berani dikritik, bahkan dihukumi bahwa Imam Bukhari ini diragukan keislaman dan keimanannya. Jadi setelah ulama-ulama 1000 tahun menerima dengan mutlak yang diriwayatkan dari hadis-hadisnya Imam Bukhari, Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain sebagainya, atau periode atasnya siapa tadi? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas. Setelah periode ini timbul orang kemarin sore yang baru lahir tiba-tiba menilai ulama-ulama sekelas Imam Bukhari yang sudah ilmunya menyeluruh dunia, dikatakan itu kalau belum saya tasheh jangan dipercaya itu Imam Bukhari dan kawan-kawan. Itulah yang dikatakan al-muhaddisul asri, yaitu muhaddis zaman sekarang, zaman edan, ya. Dia adalah Nasiruddin Al-Albani. Ya ikhwan, sekelas Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, ini dulu beliau mengumpulkan hadis di dalam kitab sahihnya. Kalau dihitung-hitung menurut ulama, para ulama, ringkasnya jumlah yang ada di dalam kitab Bukhari itu kurang lebih sekitar 7.000 sekian. Ya, kitab Sahih Bukhari itu kalau dihitung hadisnya itu sekitar berapa? 7.000 sekian, tidak sampai 8.000. Sedangkan Imam Bukhari mengatakan aku hafal hadis lebih dari 100.000 hadis beserta sanadnya. Hafal 100.000 hadis
beserta sanadnya, tapi beliau sengaja menulis menjadikan Sahihul Bukhari atau Jami'us Sahih itu hanya mengutip sekitar 7.000 saja. Alasan beliau apa? Alasan beliau antara lain bahwasanya hadis-hadis yang beliau hafalkan dengan sanadnya itu di antaranya ada yang sahih, di antaranya ada yang sedang yaitu hasan, di antaranya ada yang memang riwayatnya terlalu panjang, di antaranya ada yang takrir yaitu terulang-ulang, sehingga beliau lebih senang mengumpulkan hanya 7.000 hadis yang betul-betul beliau nukil dengan pertanggungjawaban yang sangat luar biasa secara ilmiah. Itu Imam Bukhari radhiyallahu taala. Jadi Imam Bukhari tipenya bukan tipe suatu hal yang saya punya ilmu sekian, saya bangga dengan ilmu saya sekian, bukan. Karena yang ditakutkan oleh Imam Bukhari justru menulis sesuatu yang salah. Menulis hadis Nabi tapi dari sesuatu yang salah. Itu yang ditakutkan. Sehingga 100.000 diambil 7.000 saja, atau gampangnya diambil 10.000 jadi berapa? 90 ya. 90 hadis yang lainnya tidak dimasukkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Betul-betul tangkih, betul-betul hati-hati Imam Bukhari. Itu kehati-hatian Imam Bukhari radhiyallahu taala. Beda mungkin kalau orang zaman sekarang ya, hafal 100 hadis, ngakunya 1.000 hadis. Ya dah, banyak yang demikian ini. Hafal 100 hadis itu pun dari muktatofat, hadis-hadis ringkas pendek-pendek. Kalau ditanya, hafal berapa? Aku adalah muhaddis, sudah hafal 1.000 hadis. Orang dulu beda. Imam Bukhari hafal 100 hadis beserta sanadnya, takut menulis semuanya, takut salah kepada Allah SWT. Itu bedanya. Gimana sih metode Imam Bukhari? Kalau apa ya, kita kepingin tahu hafalan beliau itu bagaimana orang-orang zaman dahulu. Tatkala Imam Bukhari ini meriwayatkan banyak hadis, ya Sahih Bukhari, Jami'us Sahih, itu para ulama tidak tinggal diem. Para ulama bukan dan menerima begitu saja. Oh enggak. Suatu saat berkumpullah kurang lebih 100 ulama yang hidup sekitar Baghdad atau Irak. Memang zaman dahulu pusat ilmu juga pernah terjadi. Pusat ilmu itu di mana? Di Irak atau Baghdad. Ya Basro, ya Baghdad, ini kan umum ya. Suatu saat di antara para muhaddis ada kurang lebih 100 orang ulama kumpul. Mereka ingin tahu kredibilitasnya Imam Bukhari. Maka diundanglah Imam Bukhari. Tapi sebelum diundang itu, 100 orang ini sengaja membuat testing bagi Imam Bukhari, ngetes ujian, ikhtibar. Gimana caranya? Maka bersepakatlah dari 100 orang ini untuk sengaja tukar sanad. Saya kalau menceritakan tukar sanad itu mungkin agak lebih repot barangkali ya, kalau disesuaikan dengan zaman sekarang ini ya. Kalau sanad itu kan nama orang ya, nama imam-imam sampai ke atas sampai ke Rasulullah, barangkali repot. Kalau saya gampangkan, lebih memudahkan, barangkali begini. Kalau ada 100 kiai pengasuh pesantren berkumpul jadi satu, kemudian akan ngetes Imam Bukhari, maka mereka bertukar nama pesantren ya. Nah ini kan Sidogiri ini ya, sekarang pengasuhnya Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil, kan begitu ya. Sedangkan saya orang Malang, gampangnya orang Singosari, kan begitu. Kebetulan saya mendirikan pesantren juga namanya Ribat Al-Murtadha Al-Islami.
Untuk ngetes Imam Bukhari, gampangannya itu begini, saya tukar dulu dengan Kiai Nawawi. Kiai, nanti kalau ketemu Imam Bukhari, antum bilang bahwa antum itu pengasuh pesantren Ribat Al-Murtadha. Lah saya mau ngaku sebagai pengasuh pesantren Sidogiri. Demikian diacak 100 orang. Itu pun bukan sekedar hanya pengasuhnya. Barangkali kalau zaman sekarang termasuk juga muassis pertamanya. Siapa pendiri pertamanya? Kalau di zaman dulu adalah sanad, ya, sanadnya Imam Fulan ke Fulan, kemudian ke gurunya lagi sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tukar menukar berapa ulama? 100 ulama. Tatkala Imam Bukhari ditanya, gimana ya Imam, saya membacakan sanad saya meriwayatkan dari Fulan terus an Fulan. Tatkala para penguji itu sengaja menyalahkan atau membaca riwayat yang salah dengan sanad sampai ke atas, sengaja memang. Mereka bertanya, ya Imam, bagaimana menurut engkau, hai Imam, sanad yang aku bacakan ini benar apa tidak? Maka Imam Bukhari mengatakan, selesaikan dulu kalian 100 orang sebut satu persatu. Sanadmu bagaimana? Sanadmu bagaimana? Sampai 100. Saya katakan kalau tadi barangkali Kiai 100 menukar nama pesantrennya masing-masing dengan nama pesantren kawannya. Setelah selesai 100, subhanallah, Imam Bukhari kemudian membacakan satu persatu sanad itu sampai kepada Rasulullah, dikembalikan kepada asalnya. Misalnya gampangnya kalau pesantren ya dikatakan, kamu rumahmu di Singosari, lahir di sana, ayahmu membuat pesantren namanya pesantren ilmu Al-Quran, sedangkan kamu membuat pesantren namanya Ribat Al-Murtadha Al-Islami. Sedangkan beliau ini Kiai Nawawi, beliau adalah pengasuh pesantren Sidogiri, dan seterusnya sampai 100 orang semuanya dikembalikan beserta sanad sampai guru-gurunya sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak itu ulama-ulama Irak atau Baghdad dan sekitarnya taslim, angkat topi, angkat tangan kepada Imam Bukhari. Ulama-ulama bukan sembarangan. Yang ngetes itu juga bukan sembarangan. Yang ngetes juga ahlul hadis, ahlus sanad. Itulah Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari bukan orang, maaf ya, bukan orang yang tidak ngerti ilmu, hanya menghafalkan saja, bukan. Imam Bukhari ya memang seorang ulama yang diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa kitab selain kitab Sahihul Bukhari, beliau terkadang juga membicarakan tentang syarah alias keterangan dari hadis-hadis, sebagaimana umumnya para ulama. Kalau tadi saya katakan Imam Hanafi itu tidak dikenal sebagai ahlul hadis, bukan berarti Imam Abu Hanifah tidak ngerti hadis. Ya, sebaliknya Imam Malik bin Anas dikenal sebagai ahlul hadis, terbukti bahwa di samping beliau ahlul hadis, beliau adalah imam madhab. Jelas? Demikian juga Imam Bukhari, di samping beliau dikenal dengan ahlul hadis, tapi beliau juga termasuk adalah ulama yang mengerti banyak ilmu. Ini penting ini ya. Karena kadang-kadang kita menganggap Imam Bukhari kan cuma hafal saja. Tidak begitu. Imam Bukhari juga seorang yang alim, di samping hafalannya kuat. Memang terkenalnya Imam Bukhari adalah ahlul hadis. Nah, suatu saat Imam Bukhari ini menyarai satu ayat Al-Quran. Ayatnya itu begini: kullu syai'in halikun illa wajhah. Imam Bukhari
mentakwili ayat ini. Al-wajha, kata beliau, huwa mulkuhu, kullu syai'in halikun illa wajha, wal wajha huna mulkuhu. Artinya kullu syai'in halikun, segala sesuatu dari makhluk-makhluk ciptaan Allah itu halikun, pasti akan rusak, illa wajhah, kecuali lafadznya itu wajhah. Kalau sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah menerjemahkan, mentakwili wajhahu huwa zatuhu, zatnya, zat Allah. Jadi kalau dikatakan segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali zatullah. Itu yang banyak tertera di dalam kitab-kitab tauhid ya. Tapi Imam Bukhari mentakwili wal wajha hunaka, yang dimaksudkan wajah itu adalah mulkuhu, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan berbicara bedanya mulkuhu dengan zatuhu, tidak, karena bukan itu wilayah pembahasan malam hari ini. Cuman saya akan mengatakan, lihat ini Imam Bukhari ya, beliau dengan segala macam kemampuan beliau juga mengerti tafsir, mengerti ilmu-ilmu yang lain, sampailah pada kesimpulan mentakwili ayat kullu syai'in halikun illa wajha, wal wajha hunaka apa? Mulkuhu. Itu dikatakan oleh Nasiruddin Al-Albani. Dia mengkomentari ucapan Imam Bukhari, justru mengatakan hadza la yaquluhu muslimun mukmin. Pentakwilan ini tidak bakalan dikatakan oleh seorang yang muslim dan mukmin. Artinya menurut Al-Albani, Imam Bukhari itu keislaman dan keimanannya diragukan. Na'udzubillah min. Orang yang hidup di zaman sekarang, ya dah, setelah 1000 tahun Imam Bukhari dijadikan kiblat ulama dari mana-mana. Betul? Ternyata Al-Albani justru mengatakan ragu terhadap keislaman dan keimanan Imam Bukhari. Kenapa? Karena Al-Albani ini penganut Mujassimah. Apa itu Mujassimah? Yaitu aliran yang menisbatkan tubuh jisim kepada Allah. Jadi kalau Allah di dalam Al-Quran itu berfirman, ada kata-kata yadullah, tangan Allah, atau ada keterangan hadis mengatakan ainullah, mata Allah, atau rijlullah, kaki Allah, maka menurut Nasiruddin Al-Albani, dia mengatakan ya mata seperti mata ini yang bisa berkedip, ya tangan seperti tangan ini yang bisa ngambil makanan atau apa, ya kaki seperti kaki ini yang bisa jalan. Itu juga keyakinan semacam demikian dulu dilakukan oleh orang-orangnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada salah satu pengikutnya suatu saat, maaf saya berdiri ya untuk mencontohkan ya. Suatu saat salah satu pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi yang dari Najd, wilayah Saudi Arabia itu, setelah ceramah dia ini turun dari panggung. Turun kan? Nah turunnya kan pakai kaki ya, turun. Nah, ya, namanya turun pakai kaki dari tangganya itu. Dia mengatakan yanzilu rabbuna kanuzuli hadza.
Tuhan turun dari arsy menuju langit-langit itu persis seperti aku turun begini. Bahkan itu juga menjadi keyakinan Ibnu Taimiyah. Lah, Al-Albani ini mengikuti aliran-aliran Mujassimah, sehingga orang-orang Mujassimah itu mengkafirkan atau menghukumi orang-orang ahlu takwil seperti Imam Bukhari dan juga ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah lainnya, termasuk bukan muslim dan bukan mukmin. Jadi maaf kalau kalian sebanyak ini termasuk ahlu sunnah wal jamaah, maka kalian ini dianggap bukan muslim dan bukan mukmin. Ya, saya lanjutkan ya. Sekarang gimana? Kalau kita mengetahui ada artikel, ada tulisan, bahkan buku-buku yang baru dicetak, bahkan ada beberapa buku-buku lama. Sebut saja Riyadhus Shalihin kan buku lama, Al-Azkar buku lama. Tapi cetakan-cetakan sekarang itu banyak, ada tahqiqnya. Apa tahqiqnya? Pemberi kata pengantar, kadang-kadang di situ ditulis Shahahahu Al-Albani. Apalagi kalau kita umat Islam ini tidak jeli, kalau ingin merujuk kitab-kitab lama, kitab-kitab ulama salaf, tapi lewat Google atau lewat internet. Sekarang di PDF atau di internet atau di Google itu sudah banyak buku-buku ulama salaf semacam Riyadhus Shalihin sudah ada. Sayangnya yang mentahrijh itu orang-orang Wahabi, sehingga ditulis hadza hadisun shahahahu al-Albani. Ini kan musibah bagi kita ini. Sedangkan dia punya keyakinan Mujassimah. Itu terhadap Imam Bukhari. Ya ikhwan, kita menjadi prihatin terhadap fenomena yang sekarang terjadi. Ya, yang jadi masalah anak-anak zaman sekarang, baik di kampus, bahkan juga alumni pondok pesantren, yang saya tahu kadang-kadang mereka pulang, mereka kemudian mempunyai komunitas sendiri, yaitu dengan dunia maya, baik itu lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat apa saja ya, lewat Telegram, lewat ini dan itu. Mereka saling memberikan tulisan-tulisan, artikel-artikel yang seringkali tertera di dalamnya bahwa hadis ini telah ditashih oleh Al-Albani. Kemudian percaya, bahkan kalau misalnya ada tulisan ya bahwa ini keterangan Imam Suyuti, atau ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini diriwayatkan oleh Imam Malik, itu mereka kurang merasa nyaman kalau tidak ada kalimat shahahahu al-Albani. Padahal perilaku Al-Albani kayak begitu. Karena itu ya ikhwan, saya berharap tumbuhlah dari pesantren, dari para santri ya, jiwa-jiwa yang benar-benar jeli. Kalau sudah jeli mempelajari ilmu dengan benar-benar, ya kita kritik, kita menulis tentang kesalahan Al-Albani. Bahkan tulisan Al-Albani itu satu dengan lainnya itu sering terjadi kontradiksi. Ini kalau kita sudah tahu, berarti gampangannya
untuk berikut hari kalau kita menemukan suatu artikel atau hadis kok ditasih oleh Al-Albani, ya nggak usah diperhatikan, diabaikan saja. Siapa itu Al-Albani? Bahkan biografi siapa sih Al-Albani itu? Al-Albani adalah seorang tukang jam. Saya lanjut. Coba didengar. Al-Albani itu adalah tukang jam yang hobi membaca dan hobi membaca hadis. Dia tidak banyak belajar kepada guru yang mempunyai sanad-sanad sampai ke Rasulullah. Dan dia mengakui itu. Ya orang kemarin sore mau dapat sanad kepada Rasulullah juga jauh dibandingkan dengan metode yang diterapkan oleh Imam Bukhari. Betul? Tapi masalahnya Al-Albani sudah berani menyalahkan imam-imam terdahulu muhaddisin. Itu permasalahannya. Saya ingin menerangkan orang yang belajar ilmu tanpa guru yang benar-benar memadai, dia otodidak, hanya baca kitab dan buku saja, itu seringkali mendapatkan bahaya itu di dalam akidahnya. Bahkan pernah terjadi, diterangkan dalam kitab-kitab mustalahul hadis. Dulu ada seorang namanya Tuma dulu. Namanya Tuma. Dia ini, coba didengarkan. Dia ini seringkali dan senang membaca kitab-kitab tanpa bimbingan seorang guru pun. Tiba-tiba dia mendapatkan buku tentang pengobatan, ya. Di situ ada tulisan. Tulisannya begini. Si Tuma ini membaca satu pengobatan tradisional yang tertulis Al-Hayyatus Sauda, artinya ular hitam dawaun min kulli da, obat segala penyakit. Akhirnya Tuma ini dia pergi nyari ular yang warnanya hitam, kemudian dia pegang, ya, pokoknya dia proses sampailah dia makan, ya mati akhirnya. Tuma ini menjadi orang-orang heran. Akhirnya diteliti-teliti, kenapa kok bisa mati begini? Nah, ada salah satu orang yang alim kemudian mengetahui, oh itu si Tuma itu salah baca, karena di dalam kitab itu sebenarnya kalimat Al-Habbatus Sauda, jinten hitam, itu dawaun min kulli da, hadis Nabi, dawaun obat segala penyakit. Cuman di dalam buku yang dia baca kebetulan ada apa ini ya, kutu. Kebetulan ada kutu yang nyelempet di tulisan itu. Kok dia buang kotoran sehingga kotorannya itu dekat dengan titiknya ba, maka dia baca Al-Hayyatus Sauda, mestinya Al-Habbatus Sauda. Jauh, kalau Al-Habbatus Sauda itu jinten hitam, kalau Al-Hayyatus Sauda ular hitam, makan ular. Sudah? Ya, dengar dulu. Nah, itulah bahayanya orang yang belajar ilmu tanpa perantara guru.
Seperti itu juga Nasiruddin Al-Albani belajar ilmu dari buku-buku saja, sehingga dia berani menyalahkan Imam Bukhari dan seterusnya. Demikianlah bahayanya orang yang belajar ilmu tanpa perantara guru yang memadai. Jelas ya? Nah, sebagai prolog, maka saya kira cukup. Mudah-mudahan bisa dijadikan diskusi yang baik. Sekali lagi, kalau nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.